E-people pengen yang manis, dingin, dan segar buat pelepas dahaga. Wih, pasti langsung kebayang sama macam-macam es ya. Nikmat. Brand minuman satu ini punya banyak pilihan loh. Jika dulu mengusung konsep minuman coklat dan milk base, nah sekarang Nikmat bakal menyajikan minuman buah sehat yang tentunya mantap. Oke people, nah ketemu lagi sama Hani Normalita dan sekarang langsung aja kita ngobrol bareng sama owner dari Nikmat, yaitu Mbak Noven. Nama lengkapnya Noventia Karina Putri ya. Apa kabar Mbak Noven? Baik, Hani. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Kali ini dengan produknya yang luar biasa ini. Kalau Nikmat sendiri, ini sebenarnya tuh kan sebuah produk minuman yang sekarang ini memang banyak booming gitu ya, di mana-mana. Ya kita lihatlah di sepanjang jalan itu banyak banget pilihan gitu ya. Terus awalnya gimana sih kok kemudian memunculkan produk ini juga? Oke, jadi sebelumnya Nikmat itu kita memang ada produk minuman kekinian. Tapi di sini kita lagi fokus untuk mengembangkan produk baru, yaitu memang produk yang basicnya buah-buahan. Karena kita melihat sendiri ya, kalau di masa COVID ini benar-benar masyarakat dihimbau untuk memperkuat imun gitu kan. Jadi kita mau mengembangkan produk baru kita yang bahan dasarnya buah-buahan, tapi tetap karena segmen kita adalah anak-anak usia produktif, jadi harus tetap yang kekinian gitu. Oke, tetap minuman kekinian. Tapi ini minuman kekiniannya berarti semacam apa nih, kayak jus atau apa sebutannya? Jadi minuman jus buah-buahan kekinian yang kita buat adalah jus buah yang memang secara kualitas kita pingin kualitasnya sangat kental gitu ya buah-buahannya, dan nggak lupa kita ada sedikit topping-topping di atasnya. Jadi kalau dia Hani tahu beberapa produk kayak mango tea kayak gitu ya, itu kita seperti itulah kurang lebih. Jadi memang kita mau mengeluarkan produk yang nggak cuman enak tapi juga sehat gitu. Dan sudah dimulai dari tahun? Nikmat dari tahun 2019 ya, berarti ini kan deket-deket mau pandemi ya, sebelum pandemi. Nah itu gimana ketika di awal kan sudah merencanakan pengen bikin satu bisnis, terus baru jalan berapa bulan tiba-tiba kena pandemi itu. Jadi memang saya rasa berita buruk bagi semua UMKM ya Hani. Jadi di kala itu kita memang masih belum di sini tempatnya, tapi di daerah Polines. Kemudian karena 1-2 hal kita pindah ke sini, begitu pindah pandemi itu hadir. Padahal segmen utama kita adalah mahasiswa Undip dan mahasiswa Polines. Ketika COVID datang, perkuliahan dihentikan, semua melalui daring, kerasa tuh ya efeknya. Tapi syukur alhamdulillah karena kita juga udah join di beberapa platform online seperti boleh sebut merek ya, GrabFood, GoFood. Jadi memang secara penjualan kita masih kebantu itu. Dan satu lagi karena kita menyatu dengan salah satu produk makanan juga, jadi memang pinter-pinternya kita sih bikin paket gitu kan. Jadi karena si produk makanan udah lebih sustain dulu, lebih penjual lebih baik dulu, kita agak guide tuh. Jadi kayak kita bikin paket minuman juga sama produknya, dan hasilnya lumayan sih, dari itu nggak mengecewakan banget gitu. Terus kalau bisa dibilang kan ini mulai ada shifting gitu ya, kayak yang tadinya minuman kekinian terus sekarang mau dibuat untuk buah-buahan. Terus tadinya memang target utama adalah mahasiswa, sekarang lebih ke apa nih? Lebih ke umum juga? Iya, jadi karena melihat ternyata di lokasi kita di Tembalang ini yang beli sekarang nggak cuma mahasiswa ya, tapi juga ada beberapa keluarga muda yang punya rumah di sini. Jadi untuk target utama masih usia produktif, tapi untuk beberapa pembeli memang customer kita juga menggait customer yang memang keluarga muda. Kenapa buah-buahan dan kenapa buah-buahan kekinian? Karena kita merasa bahwa konsumsi buah-buahan yang ada saat ini tuh cenderung membosankan. Jadi mungkin bagi anak kecil yang memang harus mengkonsumsi buah karena memang manfaatnya bagus, kita tambah deh dengan item-item lain sehingga dia tertarik untuk konsumsi. Oke, jadi nggak bosan cuma makan buahnya aja Betul, gitu ya. Iya. Nah tapi kalau ngomong soal Tembalang nih ya, gimana nih sejauh ini? Apakah masih dari segi penjualan
dari segi pengunjung yang datang masih stabil atau sangat jauh berkurang dibanding sebelumnya? Iya, jadi kalau menurut saya selain karena efek pandemi ini, memang banyak sekali jajanan yang ada di Tembalang ya Diani. Jadi kalau menurut saya sendiri, kita lagi bersaing dengan tidak hanya pengusaha yang dengan produk yang sama, tapi dengan produk yang range harganya sama. Artinya di sini kalau kita bicara minuman, saingan saya tidak hanya dengan minuman sejenis, tapi minuman juga jenis yang range harganya sama. Dan di Tembalang saya rasa salah satu tempat yang menggiurkan memang, tapi yaitu kadang pasarnya suka jenuh. Sehingga ketika efek pandemi seperti ini, beberapa konsumen tidak ada di Tembalang, artinya sepi. Jadi kita kayak caplok-caplokan gitu lah. Jadi ya wajar kalau misalnya memang ada sedikit penurunan penjualan. Oh, tapi masih di batas wajar ya. Betul. Sejauh ini. Oke, nah terus kalau bisa dibilang memang Tembalang ini tuh salah satu surganya Semarang ya. Iya. Apalagi untuk anak-anak muda yang pengen cari jajan, pengen cari makan seperti tadi dibilang. Nah, tapi apa yang kemudian membedakan Nikmat ini dari minum-minuman yang lain sehingga masyarakat itu mau balik lagi ke sini? Iya. Jadi selain memang kita menyediakan minuman kekinian tadi, memang yang sekarang mau kita proses atau mau kita kembangkan adalah itu tadi deh, minuman jus buah yang kekinian, yang mana di sini kita menawarkan produk yang tadi saya bilang juga, produk yang sehat tapi juga nikmat gitu loh, sesuai namanya. Jadi saya rasa bagi masyarakat sekarang mempertahankan imun tubuh itu sesuatu yang wajib. Jadi ketika saya atau kita mengkonsumsi produk nikmat itu nggak cuma dapat enaknya, nggak cuma dapat nikmatnya, kita juga bisa dapat sehatnya juga. Dan saya rasa masih agak jarang ya pelaku atau pemain di produk ini. Oke, tapi sebenarnya sulit nggak sih, karena sebelumnya kan kalau minuman itu biasanya bahan-bahannya yang nggak bisa tahan lama lah. Sedangkan ini kan buah ini kan pasti dia nggak bisa tahan lama. Musiman juga ya? Iya betul. Gimana nih proses shiftingnya, sulit kah? Jadi untuk jus buah kita memang kita ada sedikit strategi karena melihat musim buah yang tidak terkontrol atau tidak bisa diprediksi gitu kan. Kita memang menggunakan buah-buahan yang sudah dibekukan di Hani untuk basic jusnya ya. Tapi untuk potongan buah di atasnya memang kita tetap memakai buah-buahan segar. Jadi memang yang perlu diperhatikan di sini adalah selain kualitas, kita sudah menakar bahan-bahannya. Jadi pegawai pun ketika nanti membuat produk itu enggak, kadang ada yang jual beda tangan, beda rasa ya. Kalau di sini kita udah semua udah pak-pakan, itu artinya kualitas tetap terjaga gitu. Dan nggak usah khawatir ini musim buah apa, ini musim buah apa, semua buah pasti ready di outlet kami gitu. Nggak melihat musim gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya lagi pengen minuman ini, ternyata nggak lagi musim. Iya, tiba-tiba ada ibu hamil pengen buah itu kan susah kalau nggak keterutan. Terus kalau misalnya soal masalah bosen seperti yang tadi disebut sama Mbak Noven ya, memang kalau kita lihat di pasarnya Semarang itu selalu ramai kalau ada sesuatu yang baru. Betul. Tapi nggak akan bertahan lama, nanti akan kemudian ya sudah redup begitu saja ya. Kalau strategi dari Nikmat sendiri gimana? Apakah nanti kedepannya akan ada shifting lagi ke menu yang lain atau nanti setiap season akan mengeluarkan menu-menu baru? Oke, kita paham sekali ya kalau konsumen Semarang itu cenderung oportunis. Jadi memang lagi diskon nih buy one get one, kemudian seminggu setelah itu sepi gitu. Saya pun juga pernah merasakan hal yang sama nih. Dan itulah kemudian kenapa seorang pengusaha itu harus cerdik dan nggak boleh nyaman di zonanya mereka. Jadi kalau saya pribadi, karena kita juga sudah berkomitmen untuk di produk ini, jadi kita akan main di event promonya aja gitu. Kita adakan promo-promo yang menarik, promo-promo yang memang semakin orang-orang paham bahwa ada brand Nikmat. Karena saya belajar bahwa usaha atau orang berwirausaha itu tidak perkara produk aja, tapi lebih kepada brand. Produknya bagus, tapi begitu belum tahu mereknya percuma gitu ya, karena orang nggak akan beli gitu. Sehingga yang perlu dipahami adalah memperbesar brand itu juga penting. Gitu, nah kemudian kalau misalnya ngomongin soal brand juga, Nikmat ini kan bisa dibilang pendatang baru juga ya. Betul. Di kota Semarang, dan baru ada satu di Tembalang. Di Tembalang. Kemudian gimana ini caranya untuk membangun brand itu biar cukup kuat di mata konsumen? Ya, jadi kita kebantu banget ya dengan beberapa pemain
Instagram kuliner yang mana mereka suka mereview produk UMKM seperti itu. Karena kita tahu sendiri bahwa digital media sekarang berkembang sangat pesat. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa menjangkau pasar yang sebegitu luasnya, yaitu dengan sosial media. Dan jangan lupa, di sosial media pun juga harus kita kemas semenarik mungkin dan dengan promo eye-catching mungkin. Jadi kembali lagi, kita lihat siapa segmentasi pasar kita, kemudian kita amati perilakunya, kemudian ya kita lakukan event yang sesuai dengan segmen kita itu. Oke, jadi promo kemudian menggunakan digital marketing juga. Betul. Ini adalah beberapa salah satu yang bisa dilakukan strategi dalam membangun brand itu ya. Iya. Nanti kita akan bahas lebih banyak tentu saja untuk ngomongin soal nikmat dan juga cobain seperti apa sih kenikmatan dari minuman ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang pernah datang ke kota Semarang pasti kenal dong dengan jajanan tahu gimbal dan juga tahu pong. Balik lagi di Ini Usahaku, masih barengan sama Hani dan Mbak Noven ini ya, owner dari Nikmat. Sebenarnya aku ada satu penasaran nih Mbak. Iya. Kenapa ini namanya Nikmat itu pakai Q sih? Karena alay loh. Jadi karena apa ya, biar beda aja sih deh. Karena Q itu kan kalau bahasa anak alay kan kayak aku gitu ya. Iya, Jadi iya. semoga Nikmat ini bisa mewakili selera semua masyarakat Semarang. Oke, tapi ini juga jadinya bikin kalau di Instagram nyari itu langsung ketemu sih. Ketemu ya. Nikmatnya pakai Q ya. Jangan sampai salah, NIQMAT Nikmat.id. benar ya, itu Instagramnya, silahkan dicek. Dan kalau yang nonton sekarang kan bisa ngeceknya di Instagram ya. Kalau saya mau ngecek langsung nih, ada menu apa aja sih Mbak di Nikmat itu? Oke, jadi awalnya Nikmat itu kita punya menu kekinian, jadi yang tadi saya cerita ke Hani. Kalau kita ada beberapa menu kekinian, ada melted dark choco, kemudian ada melted red velvet, cookies and cream dan lain-lain. Terus Cuman lebih ke coklat-coklat gitu ya. betul, coklat-coklat dan beberapa menu kekinian kayak red velvet gitu sih. Dan sekarang yang mau kita bikin dan kita mau buat yang baru adalah menu yang bahan dasarnya buah, tapi tetap embel-embelnya kekinian dong. Nah, Jadi betul. ada beberapa menu yang pakai topping-topping buah-buahan. Jadi ini yang tadi saya maksud, anak Iya. kecil juga doyan minum jus karena Oh. di samping ada krim, memang krim buatan kita sendiri, homemade cream yang rasanya cenderung manis dan milky gitu kan. Dan ada potongan buahnya juga. Jadi Oke. sensasi rasanya kayak makan es krim dicampur jus buah. Itu epic Jadi banget ini sih. terdiri dari jus, betul, kemudian krim, habis itu potongan buah. potongan di atas. buah. Oke. Ini ada kayak selai-selainya gitu nggak sih, nggak ya? Enggak ada. Itu Oh, ini- pure strawberry. Strawberry ya, Iya. berarti yang di tengah-tengah ini ya. Iya. Oke, lucu banget lah ini packagingnya. Nikmat ya, beneran nikmat nih. Oke, dan kayaknya hari ini saya lagi berkamuflase untuk jadi buah naga ya. Oh baik. Dragon Warna King sama ini ya ya. jadinya ya. Nah, kalau ngomongin soal harga, ini range berapa sampai berapa sih? Oke, kalau semua produk kita emang kita sesuaiin dengan harga dompet mahasiswa Undip dan sekitarnya gitu ya. Jadi kita ada di kisaran harga 8.000 sampai 18.000. Oke. Itu untuk yang menu paling mahal, buah alpukat gitu ya, jus alpukat dengan king avokadonya itu bisa 18 ribuan. Tapi masih affordable lah ya harga Masih. segitu dengan kualitasnya seperti ini dan rasanya. Insya Allah. Nah, terus kalau yang sebelah sini ada
avocado lover. Jadi ini salah satu menu avocado lover, di mana kita mengkombinasikan jus avokat dengan berbagai topping. Ada topping Milo, ada topping melted choco, dan ada topping Oreo crumb. Oreo. Oh, itu bisa pilih ya kita ya? Bisa milih. Ada additional charge-nya? Enggak, itu satu Sudah menu termasuk ya? Sudah termasuk. Oke. Oh iya, Menarik satu lagi. ya? Di Nikmat ini kita juga menyediakan 3 rasa, artinya bisa pakai gula pasir, bisa pakai madu, dan bisa pakai gula khusus yang diabetes. Jadi bisa pakai tropika nasi, betul. Kenapa tuh kok dibikin ada diferensiasi seperti itu? Ya, karena kita melihat tren sekarang banyak sekali konsumen yang memang sudah aware sama hidup sehat, dan memang kita supaya semua konsumen kita bisa merasakan gitu loh. Kalau nanti yang misalnya dia anti gula gitu kan, mau nyoba minuman kita kan kesusahan. Jadi kita menyediakan kualitas itu, jadi menyediakan bahan pemanis. Wow, luar biasa ya. Pertimbangannya itu udah sampai situ loh ya. Jadi kalau misalnya pengen diet ya, Betul. bisa juga request secara langsung ya. Itu nggak ada tambahan harga? Ada harga tersendiri. Ada istilahnya. harga tersendiri. Betul. Oke, baiklah. Nah, dan kalau untuk membuat bisnis seperti ini sebenarnya ya, ini kan kalau bisa dibilang orang jualan minuman itu pasti bahan dasarnya air gitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya sudah diubah menjadi seperti ini kan, modal untuk membuat usahanya pasti juga ya nggak sedikit gitu. Kira-kira kalau boleh tahu berapa sih ketika awal membangun ini? Jadi awal kita membangun Nikmat, kita masih konsepnya take away dengan gerobak Hani. Jadi kita belum indoor seperti ini, semi indoor seperti ini belum. Jadi masih full outdoor. Ya kalau untuk biaya dari mulai gerobak sampai bahan baku mungkin di kisaran 6 sampai 7 juta ya. Itu sudah termasuk gerobak dan bahan bakunya, tapi belum termasuk biaya marketing, biaya promosi seperti itu. Tapi kalau sudah mulai semi indoor seperti ini tentu akan menambah biaya, terutama di biaya sewa gitu kan. Jadi ya mungkin di kisaran 20 sampai 30 ya. Tapi berarti kalau misalnya tadinya di awal itu masih menggunakan gerobak, sekarang sudah indoor seperti ini, dari segi bisnisnya lancar dong ya kalau gitu. Iya, dari segi bisnis dan dari segi pegawai ya, karena lebih nyaman gitu kan. Konsumen juga lebih nyaman karena selain nggak kepanasan, kemudian juga dari sisi keamanan juga kita lebih aman, karena dulu ketika pakai gerobak kan tentu langsung bersinggungan dengan lingkungan sekitar, itu yang kadang jadi agak sedikit rawan. Tapi ketika sudah mulai masuk indoor seperti ini ya lebih aman dari segi itu lingkungannya. Kalau dari segi omsetnya kayak gimana nih untuk Oke. Nikmat? Ini lagi-lagi kita bicara pandemi ya, sedih sekali sebenarnya pandemi ini. Ya, jadi kalau di Nikmat sendiri untuk omset kita masih berkembang, artinya karena kita masih baru juga, 2019 kita baru hadir. Sampai sekarang saat ini ya bisa dibilang untuk kotornya per hari di kisaran 300 sampai 500 ribu per harinya. Wow. Jadi, ya masih Lumayan merangkak. Kalau gitu untuk harapan ke depannya sebenarnya konsep dari Mbak Nova itu gimana untuk Nikmat? Apakah nanti akan hadir juga di daerah-daerah lain di Kota Semarang atau di franchise sampai di berbagai kota bisa atau gimana? Iya, jadi harapan saya dimulai dari kecil dulu Hani. Jadi memperkenalkan produk yang baru ini dulu dan mengenalkan brand Nikmat secara lebih menyeluruh, karena boleh dibilang dulu saya suka nggak fokus dengan brand Nikmat itu sendiri. Jadi saya mengembangkan brand dulu. Dan step selanjutnya adalah saya mau mengajak bermitra dengan beberapa mungkin teman-teman yang mau bermitra dengan saya seperti itu untuk mengembangkan produk ini bersama-sama. Oke, nah itu gimana tuh? Siapa tahu e-people di rumah ada yang tertarik untuk bermitra, gimana caranya? Bisa langsung mengunjungi akun Instagramnya Nikmat Indonesia, dan di situ ada tertera nomor marketing kami, jadi nanti bisa langsung hubungi marketing kami. Oke, baiklah. Dan kalau mau dapetin produk Nikmat itu store-nya ini ada di? Kita berada di Tembalang di sini, tapi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah harus ke Tembalang, karena kita udah ada di GrabFood, GoFood, dan sebentar lagi sudah masuk Shopee Food. Wow, jadi bisa dipesan langsung dikirim ke rumah ya? Betul. Oke, baiklah. Dan kalau di sini menu paling best seller untuk sekarang itu apa berarti? Oke, kalau yang menu kekinian yang dulu kita ada melted dark choco, kebetulan kita nggak bikin. Tapi untuk yang King special menu ini kita memang mengharapkan semua menu King ini jadi best seller, karena memang dari segi harga dan dari segi tampilan
kita upayakan semaksimal mungkin, jadi kita harap ini menjadi best seller semuanya untuk yang menu king. Tapi emang kalau kita lihat ini dari segi visual itu sudah sangat menggoda ya untuk Udah dinikmati. instagramable ya sebenarnya. Siang-siang panas-panas lagi kayak gini kan, aduh itu rasanya kayak bisa langsung menghilangkan dahaga gitu ya. Saya boleh cobain ini ya? Silakan, kita pakai sendok ya, Pakai sendok? Oh, karena buahnya harus di sendok ya? Betul. Oke. Saya penasarannya sama yang ini nih, sama yang mango ya. Waktu itu kan memang lagi sempet rame tentang minuman mango-mangoan king nih. gitu ya. Nah, sekarang nggak cuma mango ya, ada macam-macam Macam-macam. juga. Oke, saya izin lepas masker dulu untuk cobain dari produknya Nikmat nih. Kita buktikan apakah ini beneran nikmat ya. Ini katanya krim yang bikin sendiri ya? Iya, homemade cream. Manis, enak ya. Terus ini buahnya fresh fruit. Ini pakainya mangga apa ini? Aromanis. Aromanis Menyesuaikan ya? musim ya. Oh, oke. Jadi memang fokus ke aromanis karena memang paling diminati sama masyarakat Semarang. Wow, ini Makanya harus dicampur sih antara krimnya sama buahnya. oke, harus kita es krim campur gitu. ya. Disendokin. Dan Kalau juga mau, kita juga sediakan sedotannya kalau mau minum. ini karena mangga ya, jadi ada rasa asamnya dikit yang bikin fresh. Terus habis itu manisnya dapat, apalagi ketambahan sama manisnya dari krim. Aduh, luar biasa sih ini ya. Dan yang jelas dinginnya itu loh bikin langsung adem gitu siang-siang ya. Jadi pokoknya buat e-people yang pengen cobain langsung Nikmat, jangan lupa bisa pesan di GoFood, GrabFood, dan sebentar lagi di Shopee Food. Nah, terima kasih Mbak Noven, kita sudah dibolehkan main ke sini. Habis ini saya mau ngabisin dulu Nikmat yang satu ini ya, ada Mango King. Dan untuk e-people jangan lupa untuk selalu saksikan Ini Usahaku setiap hari Jumat jam 9 pagi hanya di YouTube channel Semarang Pemkot. Kami pamit, sampai jumpa.